Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari yang indah ini, saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Jangan lupa mohon dukungan untuk channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 51. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya. Lalu mereka mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Di dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa Bunda Maria dan Santo Yusuf punya hati untuk Tuhan, di mana setiap tahun Bunda Maria dan Santo Yusuf ikut merayakan perayaan Paskah di Yerusalem. Ketika Yesus berumur 12 tahun, Bunda Maria dan Santo Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Setelah perayaan Paskah selesai, Bunda Maria dan Santo Yusuf memilih untuk pulang kampung, sedangkan Yesus masih tinggal di Yerusalem tanpa sepengetahuan mereka. Bunda Maria dan Santo Yusuf mengira bahwa Yesus ada di dalam orang seperjalanan mereka. Mereka berusaha mencari Yesus di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Namun sayangnya, mereka sama sekali tidak menemukan Yesus. Bunda Maria dan Santo Yusuf memutuskan untuk kembali mencari Yesus di Yerusalem. Pada akhirnya mereka menemukan Yesus di dalam bait Allah. Pada saat itu, Yesus sedang berdiskusi dengan para ahli kitab. Melihat Yesus, Bunda Maria dan Santo Yusuf tercengang. Dan Bunda Maria berkata kepada Yesus, "Anak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau." Tetapi Yesus menjawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Pernyataan Yesus itu sama sekali tidak dipahami oleh Bunda Maria dan Santo Yusuf. Yesus juga tidak melawan, tetapi ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan hidup dalam didikan mereka.
Bunda Maria menerima semua itu dan menyimpannya di dalam hatinya. Bunda Maria dan Santo Yusuf mestinya kita kagumi sebagai model bagi setiap orang tua. Bunda Maria dan Santo Yusuf menunjukkan teladan orang tua yang bertanggung jawab sebagai pendidik bagi Yesus. Mereka mendidik Yesus di dalam iman. Mereka adalah orang tua yang hebat, yang mencari dan menemukan anaknya, yang mencemaskan keadaan anaknya. Maria dan Yusuf adalah orang tua yang hebat dalam membesarkan Yesus. Sebagai sungguh-sungguh manusia, Yesus pun mengalami kasih sayang yang besar dari kedua orang tuanya. Bunda Maria dan Santo Yusuf belajar menjadi orang tua dan pendidik dari pengalaman mereka di dalam keluarga mereka masing-masing dan juga oleh kasih karunia dari Allah sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kemarin kita merayakan pesta hati Yesus yang Maha Kudus. Pada hari ini kita berpesta bersama Bunda Maria, Bunda kita, dalam peringatan hati tersuci Santa Perawan Maria. Pesta kemarin dan peringatan hari ini semuanya berpusat pada hati. Bunda Maria menyatakan dengan sepenuh hati kesanggupan dan kerelaan mempersembahkan seluruh hidupnya demi terlaksananya rencana keselamatan Allah bagi manusia. Bunda Maria menerima kabar sukacita dari Tuhan melalui malaikat Gabriel dan menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Bunda Maria memberikan seluruh pikirannya, seluruh kehendaknya, dan seluruh hatinya kepada Tuhan. Tuhan telah memilih dan mempersiapkan Bunda Maria sejak di dalam kandungan ibunya. Bunda Maria dipilih oleh Tuhan menjadi ibu Yesus, Sang Putra Allah. Oleh karena itu, hati tersuci Santa Perawan Maria merujuk pada pengakuan gereja bahwa Maria dikandung tanpa noda. Dengan kekuatan rahmat dan alasan penebus dari Yesus putranya, maka Maria dihormati sebagai pribadi yang dikandung tanpa noda dosa asal. Bunda Maria adalah pribadi penuh rahmat. Bunda Maria selalu menjaga hatinya yang suci dengan taat dan setia pada kehendak Allah. Berhadapan dengan jawaban Yesus, "Mengapa kamu mencari aku?" Sebagai seorang ibu, tentu saja pernyataan Yesus ini menyakitkan dan mengecewakan. Tetapi Bunda Maria tetap saja tidak marah dan menyimpan semua perkara itu di dalam hati. Bunda Maria menunjukkan rasa tanggung jawab sebagai seorang ibu bagi anaknya, Yesus Kristus. Bunda Maria menunjukkan sikap penuh keibuan yang cemas dengan Yesus anaknya dan menunjukkan kesucian dengan menyimpan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam hatinya. Sebagai seorang ibu, Bunda Maria menunjukkan sikap sabar dan lemah lembut kepada Yesus anaknya. Bunda Maria dengan sepenuh hati tulus mengasuh dan mendidik Yesus anaknya. Bunda Maria adalah pribadi yang kokoh. Meskipun mengalami banyak persoalan dan perkara hidup, ia tidak mengeluh, tidak menggerutu, tidak mengomel, tetapi ia menerima semuanya dan menyimpannya di dalam hatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, perayaan hati tersuci Santa Perawan Maria menyadarkan kita kembali akan ketaatan iman kepada Tuhan. Ketaatan iman itu ada di dalam hati kita masing-masing. Namun, di zaman sekarang, seorang ayah atau ibu tidak memiliki hati yang cemas mencari anaknya. Begitupun seorang anak tidak memiliki hati yang cemas mencari ayah dan ibunya. Bunda Maria mengajak kita semua untuk memiliki hati yang cemas mencari,
yang memiliki spirit cemas mencari. Sebagai seorang anak, mesti dengan cemas mencari yang terbaik di dalam diri orang tuanya. Sebagai seorang ibu atau ayah, mesti dengan cemas mencari yang terbaik di dalam diri anaknya. Dan sebagai sebuah keluarga, mesti dengan cemas mencari yang terbaik di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Kita semua diajak untuk juga memiliki hati yang cemas mencari sesama kita yang tersesat jalannya, untuk menyelamatkan jiwa mereka yang cenderung tercemar oleh hal-hal duniawi. Bunda Maria mendorong kita untuk memiliki hati yang suci, hati untuk Tuhan dan sesama, hati yang mampu mengasihi Tuhan dan sesama. Bunda Maria ingin kita menyerupai dirinya, yang sepenuhnya pasrah dan percaya pada kehendak Tuhan, memberikan seluruh pikiran, seluruh kehendak, dan seluruh hatinya kepada Tuhan, dan juga kepada sesama. Bunda Maria mengajak kita semua untuk meneladaninya di dalam menghadapi berbagai macam perkara hidup. Di dalam menghadapi masalah dan perkara-perkara hidup, kita sering tak sabar, kita sering mengeluh, menggerutu, mengomel, bahkan marah-marah. Orang lain, diri sendiri, dan Tuhan sering menjadi sasaran kemarahan kita. Bunda Maria ingin kita menyerupai hatinya yang suci, yang selalu sabar, tabah, sedia menerima dan menghadapi masalah dalam hidup kita tanpa perlu menggerutu dan marah-marah, tetapi berusaha untuk menyimpan semuanya di dalam hati kita. Menyimpannya di dalam hati berarti tidak mendendam, tidak menyimpan kemarahan di dalam hati, melainkan merupakan ungkapan bentuk doa, menyerahkan semua perkara kepada penyelenggaraan Tuhan. Kita menyerahkan semua perkara kepada Tuhan melalui doa-doa kita, dan kita memohon untuk bisa menemukan cara agar dapat mengatasi masalah atau perkara hidup kita. Marilah kita selalu datang kepada Bunda Maria agar ia senantiasa membantu kita untuk memiliki hati yang suci seperti hatinya. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Santa Perawan Maria. Hati tersuci Santa Perawan Maria, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian.